Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Sangat banyak komentar yang masuk di video saya yang kemarin. Ada ribuan yang berkomentar. Ada yang setuju dengan digantikannya wakil presiden dan ada juga yang tidak setuju. Bahkan yang bilang itu hanyalah hoak ataulah mimpi. Juga ada yang berkomentar demikian. Oke, mungkin menurut saya itu sah-sah saja. Siapapun Anda dan mau apapun komentar Anda. Tapi apakah Anda sadar atau apakah Anda tahu wakil presiden ini mungkin saja diganti? Karena menurut saya wakil presiden terpilih ini mungkin saja digantikan. Dan itu bukan hanya sekedar halu atau mimpi belaka, karena apakah Anda semuanya sadar bahwa siapakah ketua MPR saat ini dan siapakah ketua DPR saat ini? Mikir. Tetapi untuk lebih meyakinkan Anda semuanya, saya harap Anda semua simak pernyataan di video ini baik-baik sampai habis agar tidak salah paham dalam menyikapi apa yang saya omongkan tadi. Mari kita langsung saja ke videonya. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Iya, benar. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah melalui mulai besok harusnya. Jalannya adalah ke MPR, guys. Anda sudah tahu kan siapa ketua MPR saat ini? Iya kan? Oke, terus. Kalau sore tutup. Jadi mungkin saja semua itu terjadi. Jadi, mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh. Selamat atas tidak dilantiknya Gibran. Iya. Ya boleh. Boleh. Pokoknya intinya tujuannya ke MPR semua ya. Itu satu. Yang kedua, ini soal lain ya. Saya berharap bahwa civil society seperti kita ini tetap terpelihara semangatnya. Memang kita mengkritik Gibran untuk tidak dilantik. Tetapi kalau tujuan itu tercapai bukan berarti semua masalah selesai. Di depan kita ada presiden yang jangan-jangan lebih kejam daripada Jokowi. Jangan-jangan ya kan. Ya kan? Dia bicara memberantas korupsi iya, mengentaskan kemiskinan iya, mesejahterakan iya, tapi dia tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Dia malah mengatakan oposisi itu barat katanya. Nah, ini yang kita harus tetap bersatu sebagai civil society, menjalankan peran kontrol sebagai society. Saya sudah berjanji dan selalu mengatakan dalam setiap kesempatan 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo titik-titik, saya tidak tahu titik-titiknya ya, bisa Gibran bisa yang lain kan, Prabowo titik-titik, masih tanda saya tanya. tidak akan menerima jabatan apapun dari Prabowo. Mantap. Artinya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, saya akan tetap berada di civil society. Ada keinginan Pak Prabowo untuk mengajak PDIP berkoalisi ya, atau masuk dalam koalisi pemerintahan dia. Tetapi di balik itu ada kecemasan, kekhawatiran Pak Jokowi bila saya berharap Anda simak betul-betul sampai habis ya guys, agar tidak salah paham. Pak Prabowo terlibat. Ketika pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY
hal itu dibahas ya, didiskusikan tentang bagaimana memasukkan PDIP sebagai bagian dari koalisi untuk memperkuat pemerintahan Pak Prabowo. Sama halnya dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak SBY, juga Pak Jokowi ungkapan sebaiknya tidak melibatkan PDIP di dalam koalisi pemerintahan. Kalau kita amati perkembangan belakangan ini, maka dapat kita baca dengan sederhana. Pertama, di ujung kekuasaan ini Pak Jokowi sudah amat cemas ya, karena Pak Prabowo mulai menunjukkan manuver-manuvernya untuk memperkuat pemerintahan dia. Tentu ya, Pak Prabowo juga tidak ingin selalu didikte ya, apalagi secara de facto dan sebentar lagi de jure dia akan menjadi presiden. Sudah pasti otoritas melekat pada dia itu pasti itu kuat, teramat kuat ya, dan dengan otoritas itu dia bisa melakukan hal-hal yang menjadi kewenangan dia sebagai presiden, termasuk menyusun kabinet dan seterusnya ya. Dan tidak ada orang yang bisa mengendalikan itu. Nah, satu hal yang harus dilihat adalah Pak Jokowi baru menyadari bahwa tidak ada artinya engkau membantu menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden, karena ketika dia menjadi presiden Anda juga tidak bisa memerintah. Jadi itu maknanya. Jadi apa yang dilakukan itu tidak bisa membalik keadaan, bahwa yang bersangkutan sudah menjadi presiden itu adalah sesuai undang-undang, dan mungkin yang menguntungkan Pak Jokowi hari ini adalah anaknya menjadi wapres ya. Tetapi dalam perkembangan politik belakangan ini, ketika kita amati peta koalisi ini cenderung akan melemahkan posisi Gibran sebagai wapres. Pertama, Pak Jokowi tidak punya partai ya, sehingga untuk menjaga posisi Gibran sebagai wapres dalam kelangsungan pemerintahan ke depan itu amat kecil kekuatannya. Ya, untuk menggantikan wapres itu sederhana saja. Ya. Untuk menggantikan wapres sederhana saja guys, karena Pak Jokowi ini tidak mempunyai partai, itulah yang membuat kekuatan politik Pak Jokowi ini sangat lemah. Ya, ada mekanisme yang dilakukan di MPR mudah saja ya itu ya, apalagi partai-partai mayoritas dikuasai oleh Pak Prabowo nanti ya sebagai presiden. Jadi saya kira tidak sulit ya mengganti Mas Gibran kalau kemudian proses politik di DPR berjalan dalam konsensus yang sama ya, apalagi dalam satu semangat koalisi yang sama ya, pasti komando presiden itu sangat amat mudah. Nah, sangat kita lihat amat nanti mudah ya seperti guys. apa. Nah, apa yang dirilis oleh Bocor Alus Tempo ini memang menarik, karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh ya, itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu institusi resmi negara yang biasanya memang selain dia memvalidasi kalau ada temuan, dan itu biasa diandalkan oleh Kementerian Kominfo, dan juga diandalkan nantinya kalau misalnya ada penyidikan di aparat itu akan. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun Fufafa yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik wapres terpilih, sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya gitu. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunnya. Menariknya kemudian kata Tempo ya, ini ya, kata Bocor Alus, ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya, ke Kaisang, dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu, ceplas-ceplos ya, kadang-kadang kelepasan, kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti gitu ya. Nah, ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun Fufafa itu adalah milik kakaknya. Nah sudah, dengan demikian maka muncullah awalnya itu upaya untuk melakukan bumi hangus akun Fufafa itu ya, bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5.000 postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan 2.000 yang penyelamatan. Ya, terdapat jadi di screenshot semuanya, sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya gitu ya screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Karena diskursus secara ilmiah ini diperbolehkan. Dan pertanyaan pernyataan atau omongan dari Bang Peri Amsari ini dengarkan baik-baik guys. Ini sangat penting menurut saya, kita dengarkan sampai habis agar tidak salah paham. Kursus malam ini paling menarik secara politik hukum
kalau Fufu Fafa itu benar wakil presiden terpilih, bisakah Gibran dibatalkan dilantik? Ini pertanyaan ketatanegaraan loh. Ini bukan pertanyaan untuk mengelola kebencian orang. Kalau benar bagaimana? Dalam berbagai kronik, peristiwa, ya, perdebatan ketatanegaraan, hal seperti ini tidak sekedar diperdebatkan ketika peristiwanya terjadi. Bahkan sebelum itu, memanas ketika kemudian peristiwa itu dibuktikan. Dan rata-rata konflik soal presiden dan wakil presiden, bahkan calon wakil presiden, kecenderungan bicara soal yang berkaitan dengan moral. Dalam praktek ketatanegaraan kita, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, bahkan tidak ada pembuktian hukum dalam peristiwa impeachment. Impeachment itu menggugat ya, bukan memakzulkan. Nanti remove from the office di MPR-nya. Memakzulkannya di MPR. Tapi usul kemudian pendapat DPR itu disebut impeachment di Mahkamah Konstitusi. Ada forum privilegiatumnya. Dan rata-rata sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tidak ada pembuktian hukumnya. Yang ada adalah pembahasan politik dan rata-rata itu bicara soal etik patut tidak patut. Dan selalu ada dua peristiwa. Dimakzulkan secara politik atau presiden memilih mundur. Nah, sekarang ada pertanyaan lain, ya. Kalau jadi presiden atau wakil presiden ada impeachment. Tapi kalau sebelum bagaimana? Pertanyaan ini sangat ilmiah dan indah melihat diskursus hari ini. Kalau kemudian dibilang ini menanam kebencian, ada dua potensi publik mengalami stagnasi dalam menjalankan kinerja otaknya. Satu, betul Bang Uda Kapitra mengatakan kebencian berlebihan. Ya. Dan juga kecintaan berlebihan. Iya. Betul. Anda di antara mana? Di antara dua ini. Di antara mana, guys? Kalau salah satu di antara dua ini, mulailah kinerja otaknya bermasalah. Tapi bagaimana kalau itu menjelaskan kepentingan publik? Apakah melindungi kepentingan publik, proses ketatanegaraan disebut juga kebencian? Atau kecintaan berlebihan? Saya pikir tidak. Ini sah sekali secara ilmiah. Oleh karena itu saya mau menggunakan pendekatan ilmiah juga. Pertama akan membahas apa yang menjadi judul saat ini. Sebelum dilantik, bisakah? Jawabannya sederhana, bisa. Juga tidak bisa. Kapan dia bisa, kapan dia tidak bisa. Bagaimana kalau besok pagi presiden terpilih, wakil presiden terpilih, terbukti melakukan pelanggaran hukum? Ayo, gimana? Lalu tetap dilantikkah? Lalu pelanggaran hukumnya, kemudian ada proses hukumnya, lalu jatuh putusan pengadilan. Ini tidak dijawab di dalam Undang-Undang Dasar, Bang Arni. Boleh nggak jadi diskursus ilmiah kekosongan hukum semacam ini? Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau presiden lebih bahaya lagi tuh. Kalau wakil presiden masih untung kita. Kenapa saya sebut masih untung? Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Ya. Mohon maaf bahasanya. Ya, ban Tapi serap. ini benar. Setuju. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Oh, niat jahat nih, ban bakal rusak. Lah, orang yang matang termasuk bernegara mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Masih untung kalau wakil presiden yang mau dilantik
wakil presiden terpilih terbukti mengalami masalah ketatanegaraan dan harus kemudian digagalkan untuk dilantik. Karena kita masih selamat nih, presiden terpilih masih ada. Karena ini ban utamanya. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Iya. Ban serap itu maha penting. Betul. Kalau terjadi sesuatu dengan presiden, bagaimana kita akan melanjuti ketatanegaraan kita? Sudah disiapkan ban serap. Makanya dalam kajian ketatanegaraan Bang Karni disebutkan begini. Karena ibunya di Amerika, dia katakan wakil presiden Amerika itu kalau tidak ada tugas memimpin rapat senat, nggak ada tugasnya. Karena ban serap itu tadi. Tetapi dia maha penting karena ban utama kalau bermasalah, naik dia jadi ban utama. Betul. Jadi ban serap pun tidak boleh rusak. Ya. Kenapa? Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Jadi ban serap penting. Mari kita lihat, kalau ban serap ternyata terbukti dia rusak, boleh enggak kita pajang dia di tempatnya? Lalu kita menjalankan proses bernegara. Tunggu Bang, ini sedang asik-asiknya Bang. Bang Andi potong nanti hilang nanti. Jadi kita sendiri dalam bernegara, ban serap ini harus kita pastikan sama baiknya untuk melakukan perjalanan ketatanegaraan kita. Untuk menyelamatkan kita bernegara. Jadi gini Bung Peri. Jadi kalau dia rusak, ya gagalkan dia dilantik di posisi ban serapnya itu. Karena perjalanan ketatanegaraan kita. Ya. Nah, timbul pertanyaan begini. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lain? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit ya, sedikit aja. Karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serapnya meledak, ya toh, nggak bisa dipakai. Ganti. Bagaimana mengganti ban serap itu? Ya kan bukan enggak kalau kita bagaimana? Nah itu dia. Sederhana saja jawabannya. Dari- Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Terpilih itu jawaban. Artinya presidennya dilantik dulu Ban dong. serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serap. Iya. Gampang kok. Jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya itu kan bicara kalau Ya, ya. kan pertanyaan Prof Ya. adalah kalau ban serapnya berarti Meledak. dia sudah dilantik dulu Ya. Nah oke kan ya. Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Jadi bisakah? Bisa, tapi masuk akalkah secara proses politik hukum? Ya nggak masuk akal, bapaknya masih berkuasa. Tapi negara harus memastikan nahkoda dan wakil nahkoda kita betul-betul orang yang sanggup secara rohani dan jasmani. Tapi kita lihat nanti setelah berakhirnya kepemimpinan Bapak Jokowi, apakah Mas Gibran ini akan betul-betul digantikan atau tidak? Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Tidak sekedar gagah tinggi seperti Pak Iwan Piliang ini, tetapi mentalitasnya juga harus dilihat. Bolehkah warga negara biasa mengalami kekacauan moral, ya, immoral pada fase-fase tertentu? Mungkin bisa dimaklumi. Tapi nahkoda dilarang. Seperti pilot dan co-pilot di pesawat. Kalau mereka punya cacat moral, menukik semua orang di pesawat itu, mati seluruh warga negara. Jadi presiden dan wakil presiden harus dipastikan oleh teman-teman politisi ini tidak punya catatan immoral. Kalau enggak menukik pesawat negara kita ini satu waktu. Dan tidak bisa itu dilakukan. Kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum
Bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian diimpeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR, Wakil Presiden Republik Indonesia, jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10 telah melakukan pelanggaran, terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Pemilu. Bagaimana Pak? Berani tidak? Seluruh orang politik bertanggung jawab melindungi konstitusi. Proses bertata negara punya keberanian tidak menegakkan konstitusi. Atau konstitusi hanya benda mati yang kita akui dalam lip service kita sebagai hukum tertinggi, the supreme law of the land. Atau kita ini adalah manusia-manusia yang diciptakan untuk mengkhianati konstitusi itu. Kita buat dan kita khianati. Demi proses jabatan dan berkaryanya kepentingan politik, terutama keluarga-keluarga tertentu. Nah guys, bagaimana menurut pendapat Anda? Jadi tidak ada yang menurut saya tidak ada yang tidak mungkin. Apakah nanti wakil presiden akan digantikan atau akan lengser dan digantikan oleh yang lain? Semua itu bisa saja terjadi. Apalagi dengan kasus-kasus yang belakangan ini sangat marak bermunculan di media sosial, dan seperti kata Bapak Refli Harun tadi, pada tanggal 28 tadi akan mengajukan gugatan kepada MPR untuk menggagalkan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dan seperti yang kita tahu bahwa ketua MPR adalah dari partai mana dan ketua DPR dari partai mana. Silahkan Anda pikirkan sendiri dan silahkan Anda berikan komentar Anda, apakah Anda setuju atau tidak setuju, dan apakah wakil presiden yang ini nanti akan diganti atau tidak. Silakan berikan komentar terbaik Anda. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.